Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 518. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi cerita. Boom! Cahaya guntur tak berujung mengalir turun, dan itu langsung menelan Lord of the Abyss dalam sekejap. Garis keturunan guntur di tubuh Qingchen mekar dengan gila-gilaan, yang membuat langit terdistorsi. Ini, Qingchen bergumam di dalam hatinya. Pada saat ini dia tampak berubah menjadi seluruh dunia, mengendalikan segala sesuatu di dunia, aturan makna yang mendalam, dan setiap pikiran memengaruhi segala sesuatu di dunia. Dia sepertinya merasakan seluruh lautan guntur, dan yang membuatnya semakin terkejut adalah dia sepertinya bisa mengendalikan lautan guntur. Seluruh lautan guntur sepertinya bagian dari tubuhnya. Perasaan ini hanya sesaat dan kemudian dengan cepat menghilang, dan pada saat ini Qingchen merasa seperti bersatu dengan langit dan bumi. Dia merasakan napas benua Tianwu dan merasakan semacam panggilan gelap. Dia mendongak, seolah melihat langit tak berujung. Sesosok yang menjulang tinggi dan mendominasi sedang menatapnya seperti Raja Dewa. Tetapi mata orang lain itu penuh dengan kebaikan dan kelembutan. Pada saat ini, di saat cahaya guntur mekar, Kaisar Jijing dan yang lainnya ketakutan dan mundur dengan panik. Gemuruh di mana guntur hancur, dunia adalah kehampaan dan segala sesuatu kehilangan esensi aslinya. Pilar besi di aula utama itu hancur dan sebuah lorong keluar muncul. Dan ketika kilat jatuh, tubuh Lord of the Abyss benar-benar hancur dan berubah menjadi kehampaan. Seluruh aula sunyi. Saat ini Qingchen menyemburkan seteguk darah, wajahnya pucat dan cahaya guntur di tubuhnya langsung menghilang. Seolah-olah dia telah kehabisan tenaga dan jatuh. Dengan pukulan ini, kekuatan Qingchen habis dan dia jatuh tersungkur. Dan napasnya dengan cepat melemah. Chen King. Pukian Kun kaget dan hampir salah panggil. Dia mengguncang sosoknya dan langsung meraih Qingchen. Setelah mengetahui bahwa napas Qingchen masih ada, dia sedikit lega. Namun saat ini Qingchen sedang koma, tidak bisa bangun sama sekali. Di aula yang sebelumnya kacau, sekarang ada keheningan. Lord of the Abyss benar-benar mati. Setelah sekian lama, seseorang akhirnya mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Kekuatan macam apa ini? Semua orang menatap Qingchen karena tidak percaya. Dari sudut pandang mereka, mereka tidak dapat memahami kekuatan yang menghancurkan segalanya dan mengubah dunia. Kekuatan ini jauh di luar pemahaman mereka. Saat ini semua orang memandang Qingchen dengan sangat kagum. Di tengah kerumunan, Sang Guan Gupeng ketakutan, matanya sedikit menoleh. Dan dia melihat sekeliling. Sementara semua orang sedang terkejut, dia berubah menjadi kilatan cahaya dan dengan cepat menyapu ke arah terowongan tempat pilar besi itu berada dan berlari menjauh. Sang Guan Gupeng ingin lari. Benda tua ini, jangan biarkan dia kabur. Semua orang terbangun oleh tindakan Sang Guan Gupeng dan berteriak dengan dingin. Segera sekelompok orang bergegas terbang. Krisis kali ini bisa dikatakan disebabkan oleh istana berkabut. Dan Sang Guan Gupeng juga biang keladinya. Jika dia dibiarkan melarikan diri, surga tidak bisa mentolelirnya. Melihat semua orang ingin menghentikannya, Sang Guan Gupeng kemudian mengeluarkan semua kekuatannya yang masih tersisa. Namun karena Kaisar Jijing dan yang lainnya juga sangat terluka, mereka pada akhirnya tidak bisa menghentikan Sang Guan Gupeng. Dia sombong di sini. Pernahkah dia bertanya kepada Master Kucing? Ada kilatan dingin di kehampaan, dan kucing hitam besar itu tiba-tiba muncul di depan Sang Guan Gupeng. Dia kemudian menepuknya dengan satu cakarnya, dan pada saat yang sama dia juga mengeluarkan dampak jiwa. Dampak jiwa yang menakutkan itu langsung mengalir ke dalam benak Sang Guan Gupeng. Sang Guan Gupeng langsung menjerit dan dia langsung jatuh ke tanah. Mau kabur di depan Master Kucing?
kata kucing hitam besar itu dengan nada yang mengejek. Apa? Semua orang menghirup udara dingin. Mereka terluka satu demi satu dalam pertempuran sebelumnya dengan Lord of the Abyss. Hampir semuanya terluka parah. Tetapi kucing hitam itu nampak baik-baik saja. Astaga, dari mana datangnya kucing hitam ini? Binatang darah tidak mungkin begitu menakutkan, bukan? Dan ketika kucing hitam besar baru saja menangkap sang Guan Gupeng, tiba-tiba, cuing, dalam kehampaan, sebuah cahaya menyala dan sebuah botol batu giok hitam muncul. Itu adalah botol setan penelan langit. Saya melihat pola misteri aneh yang berkedip pada botol setan penelan langit. Dan botol setan penelan langit dengan cepat bergegas menuju lorong. Lao Yuan, hentikan! Kata kucing hitam besar itu berteriak dengan dingin. Dengan satu gerakan, Lao Yuan langsung bergegas maju. Tetapi pada saat-saat kritis, botol ajaib penelan langit itu meledak dengan aura yang menakutkan. Cahaya sihir yang gelap bermekaran, rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip, dan gerakan Lao Yuan langsung terhalang. Seketika itu botol ajaib penelan langit dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke lorong. Di sisi lain kucing mengeong. Lao Yuan, mengapa kamu begitu tidak bisa diandalkan sekarang? Kata kucing hitam besar itu dengan tertekan. Saat ini wajah Lao Yuan juga sangat jelek. Botol setan penelan langit adalah harta rahasia tingkat Master Iblis. Dan itu adalah tipe luar angkasa. Tidak hanya kekuatan saya tidak pernah pulih, tetapi saya juga terluka. Bagaimana saya bisa menghentikannya? Kata Lao Yuan. Pada saat ini semua orang melihat Lao Yuan dan juga kucing hitam besar itu. Semua orang memiliki ekspresi yang sangat kaget di wajahnya. Mereka tidak tahu dari mana dua makhluk ini berasal. Dan apa asal-usul anak bernama Chen King itu. Dalam keterkejutan, semua orang yang kuat di tempat kejadian memfokuskan pandangan mereka terhadap Qin Chen. Pada titik terakhir, Qin Chen mencoba membalikan keadaan, meledakkan kekuatan misterius yang belum pernah terjadi sebelumnya, menghancurkan segalanya tak tertandingi. Jika mereka dulu memandang Qin Chen dengan setara, maka sekarang di mata mereka memandang Qin Chen ada kekaguman. Meskipun mereka semua berasal dari berbagai kekuatan besar dan merupakan pusat kekuatan utama di kekuatan besar, mereka semua memahami bahwa anak di depan mereka ini benar-benar memiliki kemampuan untuk mengubah nasib dunia. Dia memiliki kekuatan untuk menantang Sang Guan Cinder dan bahkan Raja Iblis Alien yang telah melarikan diri sebelumnya. Chen King, apa yang terjadi padanya? Ketika Kaisar Jijing melihat Qin Chen pingsan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yang lain juga memandang Qin Chen dengan khawatir. Sebelumnya mereka tidak peduli, tetapi sekarang mereka sangat peduli tentang Qin Chen. Karena sekarang Raja Iblis telah melarikan diri, seluruh benua tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi. Jika Qin Chen masih hidup, dia akan menjadi kekuatan baru di antara umat manusia. Kucing hitam besar, datang dan lihatlah, kata Pukian Kun. Dia tidak menjawab pertanyaan dari semua orang, tetapi dia kemudian berkata dengan gugup kepada kucing hitam. Kucing hitam besar itu mengguncang sosoknya dan jatuh di samping Pukian Kun. Kucing hitam itu melirik Qin Chen, dan setelah merasakan napas di tubuh Qin Chen, ekspresinya bergerak sedikit. Keadaan tubuh Qin Chen saat ini sangat buruk. Aura jiwanya sangat lemah, tetapi aura hidupnya masih cukup kuat, dan hidupnya tidak dalam bahaya, kata kucing hitam. Saat ini Kaisar Jijing dan yang lainnya tidak bisa mengendalikan terlalu banyak, dan mereka duduk bersila untuk perlahan menyembuhkan diri sendiri. Pada saat ini Qin Chen yang sedang pingsan tiba-tiba berada dalam kondisi persepsi khusus. Perasaan Qin Chen sebagai penguasa langit dan bumi perlahan menghilang, dan kesadarannya berangsur-angsur kembali ke tubuhnya. Di dalam tubuhnya cahaya guntur melonjak. Ini Bloodline gunturku, kata Qin Chen. Qin Chen menemukan di kedalaman darahnya ada kekuatan khusus yang melonjak. Kekuatan ini mengabaikan segalanya dan menghancurkan segalanya. Sebelumnya kekuatan inilah yang menyebabkan dunia berubah dan membunuh proyeksi Lord of the Abyss. Tentu saja alasan mengapa kekuatan dalam tubuh Qin Chen ini dapat dirangsang juga karena pedang karat misterius dan daya tarik sutradara iblis leluhur. Selain itu Qin Chen juga merasa bahwa setelah ledakan kekuatannya sebelumnya,
Tubuhnya sepertinya telah mengalami beberapa transformasi. Saat ini Qin Chen kemudian mulai memeriksa tubuhnya. Hah, kekuatan jiwaku telah berubah. Kata Qin Chen, dia terkejut menemukan bahwa jiwanya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Setelah itu, Qin Chen masih merasa bahwa tubuhnya tampak sedikit berbeda dari sebelumnya. Qin Chen tidak tahu apa itu. Jelas, pukulan sebelumnya memberinya pencerahan dan perubahan ajaib yang sangat mempromosikan Qin Chen dalam semua aspek. Di antara promosinya itu, kekuatan jiwa dan Bloodline Guntur adalah yang terbesar. Saat ini setelah kekuatan jiwa Qin Chen meningkat, tampaknya kemampuan untuk terhubung dengan klon juga meningkat. Dalam keadaan hampa ini, Qin Chen jelas merasakan keberadaan Qin Mo. Pada saat ini Qin Mo berada di ruang khusus dan sepertinya berada di bawah altar tertentu, sedang menerima warisan. Mungkinkah Lord of the Abyss belum mati? Hati Qin Chen bergetar. Bukankah Lord of the Abyss telah dibunuh olehnya? Tetapi jika itu benar, Qin Mo juga seharusnya bisa melepaskan diri dari warisan itu. Tetapi sekarang, ruang warisan Qin Mo tidak berubah sama sekali. Ini membuat Qin Chen tidak bisa mengerti. Kemudian Qin Chen mengumpulkan kekuatan jiwanya dan ingin mencari tahu di mana Qin Mo berada. Namun meskipun kekuatan jiwanya telah meningkat secara signifikan, dia masih tidak dapat membangun hubungan yang lengkap dengan Qin Mo. Dan dia tidak dapat melihat di mana keberadaan Qin Mo. Hei, sebenarnya ada satu orang di samping Qin Mo. Ini siapa? Tiba-tiba Qin Chen melihat sosok di sebelah Qin Mo. Ini adalah seorang wanita dengan kerudung di wajahnya. Dan tidak ada wajah yang terlihat. Tetapi untuk beberapa alasan, Qin Chen merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Mengapa ini? Qin Chen tidak mengerti mengapa dia merasa sakit hati setelah melihat wanita ini. Meskipun wanita itu mengenakan kerudung, perasaan Qin Chen sangat akrab, seolah-olah dia mengenalnya. Siapa orang ini? Qin Chen ingin melihat dengan jelas, tetapi altar menemukan seseorang sedang memata-matai. Segera, suara ajaib tiba-tiba keluar dari altar. Dan seketika itu menghalangi kekuatan jiwa Qin Chen, menyebabkan dia terputus dari Qin Mo. Di aula, Qin Chen meneteskan 2 garis air mata tanpa bisa dijelaskan. Chen King, kenapa dia menangis? Pu Qiankun berseru segera setelah melihat itu. Ini, Kucing hitam besar itu juga tampak bingung. Sesaat berikutnya, saya melihat napas yang menakutkan di tubuh Qin Chen tiba-tiba menghilang. Dan kemudian Qin Chen membuka matanya lalu terbangun. anak baik, kamu akhirnya bangun. Kata kucing hitam besar itu dengan sangat gembira. Tiba-tiba semua orang yang sedang memulihkan diri juga membuka mata mereka. Kemudian menatap Qin Chen satu demi satu dengan ekspresi yang rumit. Meskipun mereka tidak ingin Qin Chen jatuh di sini, saat Qin Chen benar-benar bangun, semua orang merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Bahkan Lao Yuan memiliki pandangan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Qin Chen saat ini. Pukulan terakhir untuk membunuh Lord of the Abyss benar-benar mengejutkan semua orang di lapangan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Saya khawatir tidak ada kekuatan besar yang akan menjadi lawannya. Kali ini berkat tindakan saudara Chen, kita bisa membalikan keadaan. Kata Kaisar Jijing, dia memimpin untuk berdiri dan berkata dengan hormat. Ya, benar. Terima kasih kepada saudara Chen dan saudara Pu, juga senior kucing hitam. Jika tidak, saya khawatir itu akan sangat berbahaya dan benua Tianwu juga akan menghadapi bencana. Yang lain juga berkata dengan sangat hormat. Bisakah mereka tidak hormat? Belum lagi, Qin Chen sekarang memiliki keunggulan absolut dan dapat dengan mudah membunuh mereka. Kekuatan Qin Chen saja sudah cukup untuk membuat mereka sangat takut dan hormat. Semua orang maju dengan sopan. Saat ini selain Qin Chen dan yang lainnya, hanya ada 4 orang yang selamat, yaitu Kaisar Jijing, Lao Jimo, Qiu Puchun, dan Gong Xunjie. Sementara orang-orang lainnya, seperti Long Batian dan yang lainnya semuanya mati, dan tidak ada yang selamat. Kakak Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita pergi dari sini atau... Semua orang melihat ke bagian lorong itu dan tidak berani pergi untuk pertama kalinya. Mereka semua memandang Qin Chen. Hari ini Qin Chen telah menjadi tulang punggung semua orang.
Terlebih lagi mereka tidak berani pergi tanpa persetujuan Kincen. Jika mereka dihentikan seperti Sangguan Gupeng, itu akan merepotkan. Oleh karena itu semua orang memandang Kincen dengan tatapan kosong. Kincen tidak peduli dengan tatapan semua orang. Sebaliknya dia menoleh untuk melihat kucing hitam besar itu dan berkata dengan cemas, "Kucing hitam, apakah Lord of the Abyss belum mati?" Tentu saja tidak mati. Kamu tidak berpikir kamu telah membunuh Lord of the Abyss, kan? Kata kucing hitam besar itu seraya melengkungkan bibirnya. "Apa? Masih hidup?" Kaisar Jijing dan yang lainnya terkejut dan melihat sekeliling dengan waspada. Apa yang kamu bunuh hanyalah proyeksi. Tubuh aslinya masih tersegel di inti tanah ajaib ini dan tertidur lelap. Namun itu telah disegel selama bertahun-tahun. Tenaga yang tersisa juga sangat sedikit. Itu hanya dapat membentuk proyeksi. Sekarang proyeksi itu telah dihancurkan olehmu. Hampir tidak mungkin bagi pihak lain untuk membentuk proyeksi lagi. Kata kucing hitam. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.